Saya Eza Oktanopianis, mahasiswi Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan MIPA, program studi Pendidikan Kimia semester 4. Di sini saya ingin berbagi tentang percobaan sintesis N-butil bromida atau pembuatan N-butil bromida, di mana bahan yang kita gunakan adalah NaBr, natrium bromida, natrium sulfat, N-butanol, asam sulfat, dan NaCl, natrium klorida. Di mana alat-alat yang kita gunakan penangas air, labu didi atau labu destilat, kondensor, klem, neraca analitik, gelas ukur, corong pemisah, kertas saring, corong gelas, beker gelas. Statif dan elemennya. Pertama, kita timbang NaBr sebanyak 13,5 gram, lalu kita larutkan ke dalam 20 ml Aquades dengan gelas kimia dan diaduk dengan pengaduk kaca. Setelah larutan jadi, larutan dipindahkan ke dalam labu didi atau labu destilat yang seperti ini. Lalu ditambahkan N-butanol sebanyak 10 ml. Kemudian didinginkan dalam wadah berisi es. Pada saat ini terjadi reaksi endoterm, di mana dapat dibuktikan dengan kita menyentuh dinding labu yang terasa dingin. Kemudian kita tambahkan 1,5 ml asam sulfat yang kita ambil dalam lemari asam dengan menggunakan sarung tangan. Mengapa? Karena asam sulfat bersifat korosif dan iritasi apabila terkena kulit. Kemudian asam sulfat tersebut ditambahkan tetes demi tetes ke dalam labu didi tersebut. Setelah ditambahkan tetes demi tetes, juga sambil diaduk. Kemudian kita rangkai alat reflux yang akan kita gunakan. Pertama, statif, diambil klem. Kemudian kondensor dijepit dengan klem pada statif. Lalu klem yang digunakan adalah dua. Klem pertama yang tadi untuk menjepit kondensor, dan klem yang kedua yang terletak di bawah untuk menjepit labu didi yang larutan yang berisi larutan tadi. Rangkaian alat tersebut seperti ini bentuknya. Di sini ada penangas airnya, di bawah labu didi. Labu didi dijepit dengan klem, lalu di atasnya dipasang kondensor, tapi sebelum dipasang kondensor harus diberi vaselin di bagian luar kondensor yang akan menempel dengan labu didi. Kondensor juga dijepit dengan klem. Lalu
Tidak lupa ambil ember, isi dengan es dan air, dan pasang pipa pada kondensor, dua pipa, lalu hubungkan ke pompa agar air es atau air dingin pada pompa dapat mengalir ke dalam kondensor. Air dingin di sini berfungsi untuk mendinginkan uap dari larutan yang mendidih nanti. Proses reflux dilakukan selama 30 menit, di mana campuran pada labu didih itu yang larutan yang sifatnya lebih mudah menguap akan menguap terlebih dahulu, dan uapnya melalui kondensor akan didinginkan dan kembali lagi ke dalam larutan. Karena reflux ini berfungsi sebagai mempercepat dan menyempurnakan reaksi yang terjadi. Atau perbedaan reflux dengan destilasi adalah apabila reflux ini digunakan untuk mereaksikan, jika destilasi digunakan untuk pemurnian suatu zat. Kemudian setelah 30 menit labu didih kita ambil, lalu kita biarkan dingin. Setelah dia dingin, kita masukkan ke dalam corong pemisah. Lalu kita ekstraksi dengan corong pemisah. Corong pemisah itu gambarnya seperti yang tadi, seperti ini. Kita masukkan larutan tadi ke dalam corong pemisah. Jangan lupa keran di bawahnya harus ditutup. Lalu kita lakukan ekstraksi dengan mengoncangnya dengan arah yang searah. Lalu setelah kita lakukan pengoncangan, akan terbentuk dua lapisan pada corong pemisah seperti ini. Terbentuk dua lapisan. Lapisan yang bawah itu ternyata adalah airnya. Mengapa? Karena air massa jenisnya lebih besar dari N-butyl bromida. Jadi lapisan bawah adalah air dan yang lapisan atas adalah N-butyl bromida. Lalu kita pisahkan antara air dan produk yang lain dihasilkan dengan N-butyl bromida dengan membuka corong pemisah, membuka keran corong pemisah yang di bawahnya telah kita sediakan gelas kimia untuk menampung larutan yang keluar. Sehingga setelah larutan yang lapisan bawah keluar, tinggallah N-butyl bromida. Kemudian N-butyl bromida kita masukkan ke dalam gelas kimia. Lalu kita tambahkan Na2SO4 anhidrat, di mana Na2SO4 anhidrat ini berarti Na2SO4 ini tidak mengandung air. Pemberian ini dimaksudkan untuk mengikat air yang masih tersisa dalam larutan N-butyl bromida, agar hasil yang kita dapatkan adalah N-butyl bromida dengan sedikit
sedikit sekali kadar air. Ya. Kita tambahkan Na2SO4 itu secukupnya saja, lalu diaduk dan kita saring larutan tersebut dengan corong gelas dan kertas saring. Yang di bawahnya sudah kita taruh gelas ukur untuk mengukur N-butil bromida yang murni dihasilkan. Walaupun kemudian ini mungkin masih ada airnya, tapi dengan kadar yang sedikit. Setelah itu kita dapatkanlah N-butil bromida dengan volume yang telah diketahui. Nah, kesimpulannya adalah sintesis N-butil bromida ini menggunakan reaksi substitusi, di mana senyawa N-butanol diserang oleh H2SO4 sehingga mendapatkan penambahan H+ menjadi N-butanol dengan rumus seperti ini. Dengan rumus seperti ini, N-butanol ditambah H2SO4, lalu N-butanol tadi mendapatkan H+ menjadi N-butanol H+, CH3, CH2, CH2, CH2OH2+, dan H2SO4 nih. Lalu CH3, CH2, CH2, CH2OH2+ diserang lagi oleh NaBr sehingga menghasilkanlah CH3, C2, CH2, CH2Br atau 1 bromobutana plus H2O plus Na+. Demikianlah terbentuklah 1 bromobutana atau 1 butil bromida. Ya, demikianlah sharing dari saya tentang sintetis N-butil bromida. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.